Oke, setiap dana bos, ya kalau turun dana bos suka ada ya gak? Ngutik-ngutik dana bos ujung-ujungnya minta duit. Ada. 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 Betul. Siapa itu? Dari oknum wartawan. Oknum wartawan Dan oknum LSM. Oknum LSM. Jadi kita itu sebenarnya seperti dianggap maling. Oh. Dianggap maling ya Pak itu. Jadi kepala sekolah itu sudah dianggap maling sekarang itu. Ujungnya mereka minta duit. Pada akhirnya itu. Bapak suka beri berapa? Kadang-kadang kan ada hal-hal yang negosiasi gitu. Oh iya, Bapak jujur aja. Kalau mereka datang suka ngaplopin berapa LSM, ngaku wartawan, atau oknum wartawan, atau wartawan yang memang kerjanya cari kesalahan orang dan minta duit. Variasi. Ada berapa rata-rata? Tergantung, kadang-kadang kan ada menekan gitu. 100.000? Ada yang 200.000 ada? Ada. 500 ada? Ada. Paling tinggi Bapak berapa ngasih? Ada yang minta 2 juta ada. 2 juta. Bapak kasih? Tapi kalau yang 2 juta gitu mah, Pak, suka maksa barang. Oh, maksa barang gimana? Ya, jadi Nitip barang. contoh. Oh, ini ngomong terbuka aja, Ya Pak. gini, Kita mau benahin Kalau ini. yang di atas 1 juta gitu mah, biasanya suka maksa untuk menjual barang. Menjual barang apa ke Misalnya sekolah? ya, Foto Prabowo sama wakil presiden. Ya, Oh, itu harus beli dari mereka? ya, Kan yang itu mah beli di pasar juga banyak. ya kan dipaksa tuh ya. Itu harganya berapa? 300 satu Variatif setel sih. 300 satu tel. Harus Mereka belinya ngejual di figurain. Iya, Ya. harus belinya 5 paket minimal gitu. Wah, Allah, loba-loba teuing. Pan di setiap kelas harus ada, Pak, di kelas harus ada, di ruang guru harus ada. Itu Bapak terpaksa harus Bapak beli. Oke. terpaksa. Sekarang gini, Bapak pengeluaran non budgeter ngasih wartawan, beli barang yang tidak ada di RAB. Segala macam. Per tahun Bapak ngabisin berapa? Nggak bisa diprediksi sih, Pak. Enggak rata-rata. Bapak bisa habis 20 juta nggak setahun? Enggak, Berapa? enggak lah, di bawah 5 juta sih. Di bawah 5 juta satu sekolah, Pak. Iya. Jadi kalau diakumulasi 100 sekolah, Ya, 4 iya. juta, Pak. Iya. Oke. Jadi itu problem. Ke depan itu nggak boleh lagi. Nanti kita bikin MOU, ya, dengan seluruh aparatur negara, ya kan, kejaksaan, kepolisian. Nanti saya kasih nomor pengaduan. Kalau Bapak nanti didatangin orang, ngaku wartawan, ngaku LSM, tujuannya minta duit, gitu kan? Iya, iya. Lapor dan akan saya tindak lanjuti pemerasan. Pendidikan di Jawa Barat menjadi sorotan. Gubernur terpilih, Kang Deddy Mulyadi, bertekad membawa perubahan besar. Namun, di balik semangat memajukan pendidikan, ada permasalahan serius yang mencuat, dugaan pungli oleh oknum yang mengaku wartawan dan ormas. Apa langkah tegas yang akan diambil Kang Deddy? Simak selengkapnya. Dalam sebuah pertemuan yang dikutip dari KDM Channel, Kang Deddy Mulyadi mengundang perwakilan kepala sekolah SMA SMK di Kabupaten Subang. Para kepala sekolah mengungkapkan keluhan mereka terkait praktik pungutan liar, pungli, yang kerap terjadi. Kemudian sekolah menengah kejuruan pertanian. Terus Negeri SMA 2 Pagaden. SMA Negeri 1 Panggaden. Negeri 2 Subang. Iya, Negeri dia saya tahu. Negeri 2 Subang, terus sekolah menengah kejuruan pertanian ada? Ya, SMK 2 SMK sekarang. 2. Iya, SMK Negeri 2 Subang, Iya. dulu mah STM Dulu pertanian. STM pertanian. Iya, jadi hari ini kan kita ingin membenahi pendidikan di Jawa Barat. Iya. Pendidikannya harus melahirkan kualitas kebutuhan dasar dari dunia industri, kemudian juga melahirkan anak-anak yang memiliki etos kerja yang tinggi. Pendidikannya diarahkan pada pendidikan paripurna, bukan hanya orang baik di ruang kelas, tetapi nanti akan saya tata dari mulai rumah. Bagaimana perilaku dia di rumahnya, suka nongkrong atau enggak, pakai motornya di helm atau enggak, knalpotnya brong atau enggak, motornya bodong atau enggak, gitu, Pak. Jadi itu akan jadi fokus kita, karena saya sering lihat tiap hari anak-anak sekolah SMA itu nongkrong di saung, buang sampah di mana saja. Banyak kan SMA 2 atau SMA Negeri 2 Subang. Buang sampah, setelah nongkrong itu ngerusak, setelah nongkrong tumpukin sampah di mana saja. Artinya bahwa sekolah tidak berhasil membangun karakter siswa. Nah, kenapa? Karena berpikirnya bersekolah itu hanya untuk lulus akademis. Nah, ini yang ke depan dibenahi. Itu bisa jadi orang nanti begitu di rumahnya tidak mau bantu orang tuanya, bisa nggak naik kelas. Karena saya dulu pernah menerapkan sistem pendidikan itu di Purwakarta.
sehingga nurun tuh, nggak ada perkelahian. Nah itu nanti arah ke depan. Tapi sekarang kita mulai dari kebutuhan sekolah, Pak. Iya. Dari dulu sudah diumumkan sekolah itu gratis, sekolah negeri itu. Tapi faktanya ternyata di sekolah negeri juga banyak yang tahan ijazah. Itu kan banyak loh, Pak, banyak yang tahan ijazah. Terus kemudian dan sering ada iuran. Nah, ini gimana, Pak? Problemnya apa sih? Terima kasih Pak Gubernur Ya. atas undangannya. Alhamdulillah bisa bertemu gitu. Walaupun pada saat itu juga Pak Gubernur sempat Ya sering saya ngurusin pada- orang yang sekolah ijazahnya di sekolah gitu, Iya. sering lah. Sebenarnya kalau melihat ke kebutuhan gitu ya, ada hal-hal yang sebenarnya kalau kita punya dana dari dua sumber sekarang, dari BOS, dan pusat. ya dan BOPD dari Provinsi Jawa Barat, sebenarnya sudah sangat cukup sebenarnya untuk itu. Bahkan saya di SMA 2 tahun ini justru ada silpa 350 juta. Jadi lebih. Karena apa? Dalam pengelolaannya kan serba ada hal-hal tertentu yang ini boleh, ini tidak boleh. Bahkan kalau kita merujuk misalnya pendidikan harus dari mulai bagaimana anak memiliki basis agama, kita kan memperingati misalnya peringatan Hari Besar Agama. Di dalam BOS itu kan tidak diperbolehkan, dana untuk itu. Bentar, kita mulai lurusin dulu, Pak. Gini, kita harus mulai meletakkan agama secara paripurna. Tidak agama hanya seremoni. Jadi dalam pola berpikir saya, pendidikan berbasis agama bukan hanya sekedar Isra Mi'raj, Maulidan, bukan hanya sekedar itu. Anak ke sekolah tepat waktu itu basic agama. Anak ke sekolah di ruang kelasnya dia menghormati guru, tetapi juga kritis pada guru, itu bagi saya basic agama. Anak membuang sampah pada tempatnya basic agama. Anak masuk kelas menundukkan badan pada orang tuanya, berucap assalamualaikum, berucap sampurasun, basic agama. Nah ini kan problem pendidikan kita. Problem pendidikan kita, basic agama dianggap kuat. Pendidikan di Finlandia dianggap tidak berbasic agama seperti kita. Di Australia tidak dianggap berbasic agama seperti kita. Di Jepang tidak dianggap berbasic agama seperti kita. Kenapa mereka masyarakatnya jauh lebih tertib? Nah, saya ingin sekarang itu agama dikembalikan pada konsep dasarnya, yaitu membentuk manusia yang dia selaras dengan alamnya, selaras dengan sesama manusianya, dan manusia yang selaras dengan alamnya, selaras dengan sesama manusianya, artinya hubungannya baik, tidak merusak pada alam, hubungannya humanis, tidak bersifat mengeksploitasi orang lain, kikir, bahasa kasar hubungannya dengan sesama manusianya humanis. Nah, itulah manusia yang beragama dengan baik. Jadi ini penting nih untuk para pendidik jadi bagi saya pelajaran agama itu ada di semua pelajaran. Pelajaran matematika itu ada pelajaran agama. Pelajaran fisika adalah pelajaran agama, kan seluruh ilmu pengetahuan itu ujungnya adalah Allah. Itu nah itu kan, nah artinya bahwa yang gitu loh, yang Bapak maksud, yang menjadi problem di Bapak itu banyak kegiatan yang tidak ada judul anggarannya, tetapi mesti ada, kan saya tahu Pak. Misalnya Maulidan, Rajaban, kenaikan kelas. Kalau kenaikan kelas tidak membutuhkan biaya. Kadang membutuhkan biaya Pak, karena kan perpisahan. Ya kan artinya kan tetap membutuhkan biaya pada akhirnya. Nah, kalau bagi saya sih kenaikan kelas kemudian dibikin acara seperti zaman dulu orang bawa tumpeng ke sekolah, anak-anak belajar teater ditampilkan, nggak ada problem selama itu diselenggarakan oleh mereka dan tidak memungut. Artinya memang kreativitas gitu Pak. Nah, itu yang tidak dianggarkan tapi selalu dilaksanakan. Nah, caranya yang tidak dianggap selalu dilaksanakan tuh Bapak jadi bagaimana? Kita kadang-kadang gotong royong siswa itu kan kemarin misalnya. Hari kemarin itu sudah 2 kegiatan. Ada yang Semandakap, ada juga kemarin itu lomba
PMR kemarin tingkat Jawa Barat, Banten dan DKI. Anak-anak kreativitasnya sebenarnya sudah ada, sudah terlihat. Bahkan dia menggandeng sponsorship dari Indomart. Ya sudah dua event itu sudah sangat besar. Berarti bikin event. Bikin event. Event itu adanya di kegiatan organisasi intra sekolah. Iya. OSIS. Di OSIS. Pramuka. Kan ke PMR. depan bisa diakalin dong, Pak. Bisa diakalin di komposisi belanja Bapak, nanti saya aturin di Dinas Pendidikan. Di kelompok komposisi belanja siswa, belanja pendidikan di sekolah ada nomenklatur anggaran kegiatan intrakurikuler siswa. Ekstrakurikuler siswa. Artinya kegiatan-kegiatan yang kayak maulidan dilaksanakan oleh OSIS. Iya. Kegiatan PMR dilaksanakan PMR, itu aja dimasukin pos anggaran. Saya kalau itu menjadi problem yang seringkali membuat pusing kepala sekolah. Iya. Karena ada hal-hal tertentu yang kalau kita merujuk ke penggunaan dana BOS, ada yang memang diperbolehkan. Itu BOS pusat kan? Iya. Ini yang nanti oleh saya akan diatur yang provinsi. Nah, kalau dari BOPD bisa menutupi itu, alhamdulillah kita bisa. Atau bisa, gitu loh, atau gitu kan. Misalnya kan ada putusan Mahkamah Konstitusi komite sekolah tidak boleh mungut. Nah, nanti kita konsultasikan, bolehkah siswa mengumpulkan uang di internal organisasi OSIS-nya untuk membuat kegiatan? Nanti diatur, sebentar dulu Pak. Nanti kita atur. Terus apa lagi Pak? Itu satu poin kan, yang harus dicari solusinya. Kalau misalnya iuran, nggak apa-apa. Bagi saya biaya pendidikan yang mahal itu bukan bayar sekolah. Biaya pendidikan yang mahal itu jajan. Ya Pak. Iya. Cuman bedanya kalau jajan 20.000 orang tua siswanya nggak pernah ngamuk-ngamuk, tapi kalau ke sekolah memberikan sumbangsi 50.000 sedunia tahu semua. Ya, termasuk juga LSM. Iya itulah. Bapak terus terang aja. Iya. Sekarang itu, apalagi yang menjadi beban sekolah yang akhirnya sering menimbulkan yang disebut dengan pungutan. Sementara kalau kita melihat kegiatan-kegiatan itu seperti itu di Itu sekolah rutinitas kegiatan-kegiatan. Kalau kegiatan pembangunan? Kalau kegiatan pembangunan ada yang memang diperbolehkan. Karena misalnya merujuk ke dana BOS itu kan minimal hanya yang kerusakan ringan. Di bawah 30. Kalau membangun? Kalau membangun sudah tidak boleh. Oke, kalau membangun tidak boleh, mulai sekarang Bapak setiap sekolah negeri di seluruh Jawa Barat bikin rencana pembangunan 5 tahun ke depan. Iya, sangat enak kalau bisa begitu. Bikin perencanaan, karena duitnya menurut saya cukup Pak. Kan Bapak tahu podcast saya tentang anggaran pendidikan. Siap, saya udah melihat. Ya kan, TIK itu. Kan TIK juga suka bikin pusing kepala sekolah kan? Sangat. Nah, Bapak jujur Pak sama saya. Saya kan akan menghapus dana TIK 750 miliar. Dan saya akan arahkan untuk pembangunan ruang kelas baru, baik sekolah ada maupun yang belum ada. Alhamdulillah. Bapak setuju nggak? Setuju. Bapak pilih TIK, pilih ruang kelas baru. Ada beberapa sekolah di Subang itu yang sangat memerlukan ruang kelas Udah baru. Bapak ngomongnya yang terus terang aja. Iya. Lebih butuh TIK, lebih butuh ruang kelas baru. Ruang kelas Ruang kelas baru. baru. Lebih butuh TIK, lebih butuh meja. Ruang kelas baru dulu. Ya bukan, lebih butuh meja, TIK lebih butuh meja dan kursi. Ya, meja dan Nah, kursi. oke. Lebih butuh TIK, lebih butuh toilet tiap kelas. Toilet. Iya. Salaman saya. Setuju pisan. Jadi uang yang 750 itu nggak akan saya buang kemana Pak? Akan saya arahkan untuk membangun ruang kelas baru. Makanya setelah ini saya mau bikin rakor para kepala sekolah seprovinsi Jawa Barat. Alhamdulillah. Sebelum perubahan anggaran. Alhamdulillah. Nah, Kita biar Bapak nggak pusing lagi. Betul. Berikutnya, suka ada yang mintain duit nggak ke sekolah? Jujur ngomong. Ada. Kan ada. Nah, kalau setiap Iya, gimana? oke, Sedikit banyak. setiap dana bos, ya kalau turun dana bos suka ada ya nggak? Ngutik-ngutik dana bos ujung-ujungnya minta duit. Ada. Ada. Betul. Siapa itu? Dari oknum wartawan Oknum wartawan. dan oknum LSM. Oknum LSM. Jadi kita itu sebenarnya seperti dianggap maling. Oh. Dianggap maling ya Pak itu. Jadi kepala sekolah itu sudah dianggap maling sekarang itu. Ujungnya mereka minta duit. Pada akhirnya itu. Bapak suka beri berapa? Kadang-kadang kan ada hal-hal yang negosiasi gitu. Oh iya, Bapak jujur aja. Kalau mereka datang suka ngaplopin berapa LSM,
ngaku wartawan, atau oknum wartawan, atau wartawan yang memang kerjanya cari kesalahan orang dan minta duit? Variasi. Ada berapa rata-rata? Tergantung, kadang-kadang kan ada menekan gitu. 100.000? Ada yang 200.000 ada? Ada. 500 ada? Ada. Paling tinggi Bapak berapa ngasih? Ada yang minta 2 juta ada. 2 juta. Bapak kasih? Tapi kalau yang 2 juta gitu mah, Pak, suka maksa barang. Oh, maksa barang gimana? Ya, jadi Nitip ini, barang, contoh. Oh, ini ngomong terbuka aja, Ya Pak. gini, Kita mau benahin Kalau ini. yang di atas 1 juta gitu mah, biasanya suka maksa untuk menjual barang. Menjual barang apa ke Misalnya sekolah? ya, Foto Prabowo sama wakil presiden. Ya, Oh, itu harus beli dari mereka. ya, Kan yang itu mah beli di pasar juga banyak. ya kan dipaksa tuh ya. Itu harganya berapa? 300 satu Variatif setel. sih. 300 satu tel. Harus Mereka belinya ngejual di figurain. Iya, harus belinya 5 paket minimal gitu. Wah, Allah, loba-loba teuing. Pan di setiap kelas harus ada, apa di kelas harus ada, di ruang guru harus ada. Itu Bapak terpaksa harus Bapak beli. Oke. terpaksa. Sekarang gini, Bapak pengeluaran non budgeter ngasih wartawan, beli barang yang tidak ada di RAB. Segala macam. Per tahun Bapak ngabisin berapa? Nggak bisa diprediksi sih, Pak. Enggak rata-rata. Bapak bisa habis 20 juta nggak setahun? Enggak, Berapa? enggak lah di bawah 5 juta sih. Di bawah 5 juta satu sekolah, Pak. Iya. Jadi kalau diakumulasi 100 sekolah, Ya, 4 iya. juta, Pak. Iya. Oke. Jadi itu problem. Ke depan itu nggak boleh lagi. Nanti kita bikin MOU, ya, dengan seluruh aparatur negara, ya kan, kejaksaan, kepolisian. Nanti saya kasih nomor pengaduan. Kalau Bapak nanti didatengin orang, ngaku wartawan, ngaku LSM, tujuannya minta duit, gitu kan? Iya, iya. Lapor dan akan saya tindak lanjuti pemerasan. Dan Bapak nggak usah takut. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Untuk nun. Itu Gitu. Ya. saya sampai tadinya mengundurkan diri kepala sekolah. Oh, Bapak pernah mau mundur kepala sekolah? Saya yang lebih dulu. Saya ya. lebih dulu. Hah? Pusing. Kenapa Bapak mau mundur? Karena ya pusing kalau menghadapi seperti itu. Oh, disangka kepala sekolah teh loba duit. Iya, disangka loba duit. Emang zaman baheula kos gitu. Kita sudah tidak bisa berpikir tentang bagaimana memajukan pendidikan Ya. Pak, sekarang itu. Karena sudah capek Capek memikirkan oleh itu. orang Iya. yang kerjanya nyari duit dari dunia pendidikan Iya. dengan cara nakut-nakutin kepala Menakut-nakutin sekolah. kepala sekolah. Ya bos, pokoknya bos ini cari kesalahannya. Iya. Ini udah kan begini standarisasinya bahwa seluruh kegiatan Bapak kan akan diaudit Iya. oleh BPK, oleh inspektorat, oleh BPKP kan. Iya, iya. Jadi mereka nggak bisa ngaudit, nggak bisa apapun. Udah aja nanti audit oleh BPK dan BPK. Bapak ada kesalahan, kalau ada kesalahan kan bisa dikembalikan dulu uangnya. Ya kan Pak, bisa dikembalikan dulu. Ada nggak tertib administrasi, bisa ditertibkan, bukan bikin boncos administrasi. Nah, gitu kan? Ya, Nah itu, Bapak, ini kan ngomong terbuka Pak. Saya mimpin Bapak harus tenang bekerja. Dan saya lindungi staf saya, pegawai saya, untuk bekerja dengan baik. Nggak boleh sama siapapun. Bapak kan tahu, saya berapa kali bela kepala sekolah, bela guru Ya, yang dikriminalisasi. Harus dikeluarkan yang nilai Percaloan nominalnya. saya tahu. Mana itu Pak? Nah, salah satu nanti yang akan kita berantas adalah calo tenaga kerja. Ini kurang ajar. Ya kan katanya prioritaskan tenaga kerja setempat. Tapi tenaga kerja setempat kalau ngelamar pabrik sama orang yang wilayah pabrik itu yang berkuasa. Apakah dia ngaku kelompok ini, organisasi ini, di desa ini, tahu kan saya Ya, Pak? betul. Itu dia mengutin duit. Akhirnya orang situ nggak punya duit, nggak bisa kerja. Orang luar bisa kerja. Karena orang luar online Pak. Ya karena duit. Ya kan? Satu duit, satu online. Orang Jawa itu yang kerja ke kita itu pakainya online dia. Online. Kenapa ngelamarnya. kita nggak bisa online? Karena itu Maksudnya? percaloan itu. Ya kan online apa tinggal gini. Oh onlinenya Bapak mah bukan online media digital. Bapak mah online teh mau duit jadi online. Wow. Ini kan kurang ajar ini saya katakan. Kamu ini kurang ajar. Orang luar dimasukin karena dikasih duit sama kamu. Orang setempat yang kebauan kemacetan tiap hari nggak dikasih. Ini syot teh. Gelo sugan. Awas lo, nanti ditangkepin sama saya. Ditangkapnya bukan sama saya, sama polisi. Jangan lewatkan videonya di Demokrasi Channel dan dukung terus perjuangan untuk pendidikan Jawa Barat yang lebih baik. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti perkembangan terbaru.